Silakan Bu. Wah, kemarin ada yang pertanyaan belum dilanjutkan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, Polnaf sore ini dengan jaringan yang bagus bisa mengikuti sampai selesai. Walaupun yang 90 detik itu saya kuatnya hanya 80. Tapi tidak apa bisa mengikuti sampai selesai. Yang mau saya aturkan Bapak dengan Olnaf ternyata betul Bapak tadi dawuh tensi saya yang biasanya 160 ke atas kemarin itu sudah 130 pagi, 132, sore tensi lagi 124. Betul kan? Itu ternyata memang betul bagus ada efeknya Bapak. Ya, betul. Terus ini Bapak, apa dengan berat badan saya yang turun hampir 13 kilo, ini nyon sewu untuk tangan tidak keriput Bapak, ini tangan bagus mulus. Tapi ini kan, ya gimbir-gimbir gini ya. Maksud saya kan kepengen olahraga. Biasanya saya kan renang Bapak karena saya ada riwayat HNP yang saya memang jalan kaki tidak boleh. Harusnya renang atau sepeda statistis. Saya kepengen olahraga lagi, tapi dengan pola makan saya yang hanya telur sehari itu maksimal hanya 7, 8, saya takutnya saya nanti kalau saya olahraga, saya tidak kuat. Nanti di tengah jalan ada masalah apa-apa, saya takutnya. Enggak lah, Bu. Enggak. Enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Begini, saya akan jelaskan mengenai HNP. HNP itu adalah masalah pada ruas-ruas tulang belakang ataupun servikal dalam leher sini ataupun di tulang. Kenapa terjadi? Saya lumbar 456 Bapak di atas tulang itu. Saya akan jelaskan pada Ibu. Saya akan berikan gambarnya, mudah-mudahan Ibu jadi mengerti. Ini Ibu masuk kan? Ya Bu ya? Ibu lihat ini ruas-ruas tulang belakang ini. Ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kalau andai kata kita melihat gambar ini, maka disebut ini ada servikal, ada torak, ada lumbar, ada sakral. Ini di bagian ekor. Nah, makanya ini ruas-ruas yang biasa sering jadi masalah pada tubuh kita. Ruas-ruas ini merupakan pipa pengantar saraf. Di tengahnya itu ada saraf. Saraf yang mengatur dari otak kita, batang otak kita, ke seluruh tubuh. Dan setiap ruas-ruas ini ada saraf-saraf yang mengatur semua bagaimana tubuh kita bekerja. Ya kan Bu ya? Pasti dokter juga menjelaskan sama. Ya kan? Nah, antara tiap-tiap ini, saya akan lihatkan yang ini. Sebentar. Ini kacau banget. Nah, antar tiap ruas ini biasanya ada sela-sela. Sela-selanya itu namanya anus. Saya juga biasa menyebutnya sinovial, tulang rawan yang menjadi engsel dari itu antar tulang. Dan lewat disinilah saraf-saraf kita keluar untuk memberikan pengaturan pada seluruh jaringan tubuh kita, ruas-ruasnya. Nah, ceritanya di antara jaringan-jaringan ini, pada suatu saat apabila orang mengalami diabetes, dia akan mengalami pengapuran. Kan saya selalu bilang, bahwa ada osteoporosis, osteoartritis. Apakah terjadinya pada kaki saya? Tidak. Cenderung orang yang diabetes, dia badannya akan tinggi badannya akan turun. Turun 1 cm atau 2 cm. Kenapa? Karena ternyata
bantalan antar tulang ini ternyata digerus oleh metabolisme tubuh kita. Dia diambil karena kenapa? Karena darah kita asam, dia akan berusaha mencari sumber-sumber pH. Dari mana datangnya sumber pH itu? Dari mineral-mineral basa yang ada di tubuh kita. Apa mineral basa? Tulang kita. Karena banyak mengandung kalsium. Apakah sinofil juga mengandung kalsium? Ya. Anulus ini apakah mengandung mineral basa? Ya. Dia yang diambil duluan kali paling mudah dibandingkan mengambil tulang. Dia akan ambil dulu. Akibatnya, segala sesuatu yang tadinya urutannya ada jarak, di saraf-saraf ini, saraf dari otak ini ada jarak, ini kira-kira, ini dalaman ini. Lihat ya, gambar ini ya Bu ya, dilihat ya Bu ya. Ini ada lubang di tengahnya. Ini ada serabut saraf. Di sini. Semuanya, ini ada serabut saraf. Kalau andai kata cairan sinovial ataupun anulus ini menghilang, maka saraf ibu akan mulai kejepit. Makanya disebut dengan saraf kejepit. Ibu akan mengalami sakit di bagian-bagian tertentu tubuh yang tidak pernah terjelaskan. Kenapa ini sakit? Mulai paham Ibu ya? Nah ini namanya cincin anulus. Jarak-jarak ini akan mulai diambil tubuh untuk memenuhi kebutuhan basa. Apabila orang diabetes pH-nya di bawah 5 atau di bawah 6, maka tubuh akan mencari sumber-sumber basa yang menutupi dari kekurangan itu. Dari mana? Dari tulang. Tetapi bagian tulang yang paling mudah diambil duluan adalah cincin-cincin anulus ini. Baru kemudian tulangnya. Di dalam sini ada saraf. Ada saraf. Kalau andai kata ininya hilang, maka jarak antar tulang menjadi lebih dekat. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ibu mulai terkena saraf kejepit, mulai penyek gitu loh Bu. Paham Ibu ya? Nah, karena mulai penyek seperti ini, maka HNP ibu ya ibu nomor berapa tadi? 5, 4 dan 3. 45. Nah, 4 lumbar 45. Berarti ibu hasil AMRI itu lumbar 45. Berarti ibu bisa lihat di sini. Di atas tulang ekor, Bapak. Iya. Sebentar. Nah, ibu bisa lihat sini ada 12 ruas. Ibu tinggal hitung aja 4, 5. Itu yang mulai cairan sinovialnya hilang atau anulusnya hilang dan saraf mulai terjepit. Kalau orang makan protein, Bu, maka ini akan terbentuk kembali. Makanya tidak perlu takut dengan, saya nggak boleh olahraga, dokter mengatakan, ya dokter tidak mengerti mengenai pH. Dokter tidak mengerti mengenai regenerasi sel dengan cara seperti ini. Karena makan protein terus tidak disarankan oleh mereka. Tapi saya sudah membuktikan pada ratusan orang yang HNP sembuh. Salah satunya Bu Dwi. Bu Dwi itu adalah seorang dari angkatan 16 yang datang ke Pontianak setelah beliau sebelumnya tidak bisa berjalan. Datang ke Pontianak, tujuannya bisnis, karena untuk beliau adalah seorang pemilik perusahaan program IT yang mempekerjakan satu perusahaan dengan kemampuan IT untuk rumah sakit. Dan pada saat sehari sebelum pulang, beliau datang ke sini. Ini ibu siapa? Bu Dwi Pujaningsih. Dan kemudian beliau, saya terima kasih Pak Eko, saya hanya ingin menyampaikan betapa saya bersyukur lumbar saya sudah sembuh. Sebelumnya saya nggak bisa jalan. Dan itu sungguh luar biasa buat saya. Tapi saya di situ membuktikan dengan mata kepala sendiri, seseorang yang tadinya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Artinya Bu Prapti juga mungkin. Bu. Iya Bu. Jadi kenapa harus takut? Ini maksud saya begini Pak Eko, karena saya merasa kemarin Pak Warsono kan dawuh kalau untuk konsumsi telur itu aja bisa sampai 20, sedangkan saya kan telur paling hanya 7
7-8 itu sudah mentok. Saya takutnya kalori saya kurang kalau saya pakai olahraga, karena pengalaman saya IF 72 itu saya ikut mobil kira-kira 3 minggu, itu saya pingsan. Saya tidak sadar. Terus saya matur dari busis, saya ditanya asupannya apa saja, ternyata saya asupannya kurang. Itu Bu. Saya tahu-tahu pingsan, alhamdulillah kok bisa sadar. Jam 10 malam saya kan habis setting dengan Pak Ketua mobil saya itu, Pak Anto itu. Terus saya pengen ke belakang, saya pingsannya di toilet Bapak. Jadi saya tidak tahu kok pingsan, padahal saya tidak merasakan lemes, tidak merasakan apa-apa. Ya. Saya bisa di toilet, tahu-tahu sadar sendiri jam 10 malam, nggak ada yang tahu, alhamdulillahnya. Terus saya langsung matur di grup dengan Bu Siswanti, mentor saya itu, saya investigasi, ditanya macam-macam yang. Ada Bu Siswanti nggak? Bu Siswanti ini tidak ada. Itu ternyata asupan saya kurang. Saya silakan dibuka videonya Bu, supaya bisa saya spotlight. Gimana Pak Bu? Itu makanya sekarang saya takut kalau olahraga nanti di tengah jalan enggak kuat, karena saya merasa kuat, tapi ternyata fisik saya seperti itu yang saya merasa kuat, saya enggak lemes, enggak apa, tahu-tahu saya tidak sadar. Yang saya takutkan nanti seperti itu. Jadi yang saya tanyakan begini Bapak, bagaimana mensiasati pola makan saya? Seandainya saya taruhlah bisa makan telur lebih dari 10, tapi kan kalau saya makan 3 itu sudah rasanya udah kenyang sekali. 3, terus seandainya kan jaraknya waktu makan itu saya paling banter cepat itu 6 jam. Iya. Seandainya ini saya buat pola makan kalau tidak IF, kalau saya IF kan seminggu paling 3 kali, kalau pas itu puasa sunnah saya ambilnya IF-nya. Itu saya jarak makannya saya itu bagaimana Pak? Biar asupan saya bisa tambah begitu loh Pak, bagaimana solusinya seperti apa? Ibu sekarang bisa bertatap muka dengan mentor Ibu. Pasti mentor akan punya masukan lebih banyak dibandingkan saya. Karena sebenarnya Bu Siswanti lebih pintar dari saya, Bu. Alhamdulillah. Ini Prof Eko ya, Bu. Saya maunya nggak usah tampak nggih Bu Prapti. Nggak usah tampak videonya masih. Ya Allah, baru ketemu ini. Padahal sering kontak, sering melihat, ya statusnya Bu Sis kayaknya Bu Prapti ini paling rajin. Bunda. Ya Bismillah. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Prof Eko sudah luar biasa tentang tadi 712-554 tadi tulang belakang. Mudah-mudahan Bu Prapti udah masuk itu. Nomor teleponnya 712-554. Ya, tulang belakang. Jadi tahu yang sakit adalah 5 yang paling bawah tadi lumbar, sebelum sakrum, sebelum ekor tadi. Di atas. Kemudian tentang pingsan tadi, ya betul akan pingsan, kurang tenaga. Jualan rugi kan jadi bangkrut, Bu Prapti. Karena yang masuk dengan yang keluar, ternyata yang keluar lebih besar. Akhirnya ya itu tadi, Ibu lemes kemudian pingsan. Mudah-mudahan setelah ketemu Prof Eko sebagai mentor utama, penenang Ibu gitu ya, sehingga kemudian berkenan untuk makan lebih banyak. Karena khusus juga makannya banyak. Yang dimakan biasa telur rebus itu 5 kalau siang itu, tapi telur ayam kampung memang nggak pernah makan yang horen. Kalau yang telur horen itu saya buat dengan kuah telur, itu yang favoritnya Bu Sis itu ya. Sehingga saya juga seperti itu Bunda. 5-3 malamnya jadi 16. Kemudian dengan agar-agar itu ya. Ya, mudah-mudahan Bu Prapti masih bisa dengan ikan ataupun dengan daging, paling enak kan Ibu. Ini diet bukan diet kaki 5 Ibu, ini diet mahal ya. Diet mahal sehingga malah kita nggak bisa makan di kaki 5 kalau nggak ada seafood mungkin gitu ya, hanya direbus aja gitu. Kalau hanya tahu tempe kita nggak bisa makan.
Ya, walaupun tahu lebih kecil dibanding tempe untuk kandungan proteinnya, tetapi kita melanggar MOBI nanti, melanggar BMB-nya, sehingga itu akan berhubungan atau berpengaruh pada regenerasi sel. Walaupun berarti besar regenerasi itu ada yang alami, ada juga yang memang harus kita lakukan gitu ya. Seperti sekarang ini kita harus lakukan karena udah banyak kerusakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kokok tadi, bahwa dia kena kaki, kena jaringannya, kemudian kena semuanya, buy one get five, belum lagi gejala 3P-nya, ditambah lagi DD, ya. DD itu diabetik dermatonya, kulitnya yang kena. Sehingga itu Bu Prapti, saya yakin jenengan akan patuh, apalagi setelah dengar Pak Kokok tadi betul-betul menguras air mata gitu ya. Sehingga saya tidak bisa bayangkan mungkin kalau di depan Pak Eko sudah dipeluk erat-erat, tidak dilepaskan. itu bayangan saya seperti itu, karena saya dulu seperti itu juga Ibu sebetulnya. Tapi karena Pak Eko tidak di depan saya juga tidak berani pegang Pak Eko. Ini hanya luapan perasaan yang tidak bisa tertahan. Walaupun sebetulnya semua itu Allah, cuman kepanjangan Allah itu lewat Prof. Eko, sehingga itu yang kita harus sadari betul, sehingga kita berterima kasih pada kebaikan Prof. Eko. Ya, Bu Prapti, mudah-mudahan dengan ini jenengan sudah bisa nambah konsumsinya, makannya dan sebagainya. Ya, semangat Bu Prapti, selalu semangat. Insya Allah. SIS selalu ingat Bu Sis, sabar, ikhlas, syukur. Udah singkatan ini susahnya pelajarannya nih. Karena yang saya wonten Bunda Sis itu menenangkan saya. Karena kalau masih di grup itu kan beliau bukan tulisan tapi seringnya lewat suara, pesan suara. Jadi ya itu dia jadi Bapak Warsono, Bu. Saya tadinya pakai tangan itu sampai ada yang tadi sebutkan trigger finger ya Bapak, tangannya kaku itu. Tangan kaku itu ya karena glikasi. Bu saya sudah alami itu pada persendian yang ada di telapak tangan. Istilahnya trigger finger itu. Ya. Jadi Bu Prapti juga berterima kasih nih, saya Pak Warsono yang ngajari itu. Padahal suara itu kan juga aurat. Sehingga itu juga menimbulkan apa ya? Kalau mungkin Bu Prapti ternyuh ya, bahkan ada yang nangis itu Bu Patricia dengan suara Bu saya nggak tahu kenapa. Saya yang takut malah untuk yang laki-laki. Saya berharap nanti di grup saya diberi yang perempuan semua, nggih Pak Eko. Oh gitu. Oh. Bukan saya anti laki-laki, tetapi karena suara ini aurat, khawatir terbuai mereka. Oh gitu ya. Itu Bu Yuli itu yang atur itu Bu. Nggih, itu aja Bapak Prof. Berarti terus semangat nggih, terus semangat. Ya. Mindset Bu Prapti, jadi ini barusan ngusap bibir. Saya ini barusan tadi agak terlambat masuk, nyeplok 7 butir Bu, ditambah rebus 2 butir. Sekali 9 butir kok ini masih pingin nambah rasanya. Tapi nggak bisa dipakai nambah, sekarang harganya yang baru nambah Bu, jadi tetap. Ya alhamdulillah Pak, saya yang dari nggak doyan telur sekarang sudah bisa makan 7 itu sudah alhamdulillah. Iya Bu, semangat. Saya paksakan karena saya dulunya itu sama sekali waktu MOBI minggu pertama itu kalau saya lihat telur langsung nyun sewu, langsung luntak. Saya paksakan kalau di grup saya sharing cara-caranya seperti Bunda Sis, telur dibuat ini. Alhamdulillah saya sudah bisa mengikuti. Yang terakhir ini telur ceplok tanpa minyak tapi dengan air itu sudah bisa. Tapi maksud saya kepengen seperti Pak Warsono bisa habis banyak supaya kita asupannya kalori tercukupi. Jadi untuk aktivitas fisik saya itu bisa tambah gitu loh Pak, maksud saya seperti itu. Ya, mindset kalau saya gini Bu. Dulu kan saya 26 butir setiap hari. Padahal jam minumnya dari jam habis subuh sampai setengah 10 malam sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dokter. Sekarang saya mau makan, telur itu tak anggap pengganti dari tablet-tablet tadi Bu. Kalau itu bayar, kemudian rasanya pahit, sedangkan telur itu rasanya enak. Padahal ini barang, iya, perlu kita syukurin dan saya nikmatin Bu, itu aja. Sehingga saya merasa bahwa
tubuh saya butuh telur. Saat ini tidak butuh obat. Karena kalau telur mungkin nanti saya bisa makan karbo lagi, tapi kalau obat semakin tambah dan besok sembuhnya apa berhentinya kalau sudah mati. Aku ingin mati tanpa obat, Bu. Saya tetap dengan alami. Itu Bu Prapti. Semangat. Karena apa? Terima kasih Pak Iwo. Saya, keluarga saya itu seperti itu semua, makanya saya ada mobil itu alhamdulillah bersyukur sekali bertemu dengan mobil. Saya dari 6 bersaudara tinggal saya sendiri Bapak. Iya. Semuanya backgroundnya M dengan kasus yang macam-macam seperti itu. Ada yang seperti tadi Pak Koh tadi itu yang kakinya sampai diamputasi, gagal ginjal, cuci darah. Makanya saya alhamdulillah ini di saat saya sudah putus asa ada ketemu mobil. Jadi alhamdulillah bersyukur sangat dengan mentor-mentor. Amin. Sangat dengan Pak Eko, Bunda Sis terutama yang selalu menenangkan saya, beliaunya itu. Yang admin yang masukkan Ibu siapa? Bu Mary. Waduh, Bu Mary. Bu Mary terus disebut ya. Pasti ngembang hidungnya. Karena tapi ditahan Pak. Kelihatannya ketawanya ditahan dia. Hidungnya kembang. Hidungnya kembang ya. Ini begini Bapak, ada ini sudah sepuh. Saya kepengen ikut mobil dengan rumah saya itu jauh. Saya takutnya nanti kalau beliau ikut mobil tidak ada yang mengawasi, putranya kan di luar kota semua. Kepengen sekali ikut mobil karena beliau itu sudah hampir 20 tahun mungkin kena gula. Terus saya kepengennya juga berkunjung ke rumah beliau karena hanya beliau lewat pesan. Saya kepengen masuk karena saya sudah jenuh minum obat. Yang saya takutkan karena beliau sekarang sedang merawat bapak yang juga habis operasi, pasang ring, terus operasi tulang apa kemarin itu, penggantian tulang apa itu di pinggulnya. Saya takutnya kalau beliau nanti enggak, terus bagaimana ini Pak solusinya? Saya memberi masukan pada Ibu itu Bu Yosonya sudah 70 lebih. Ya, kalau itu memang apa ya? Kan harus ada pendampingan itu Pak kalau sudah pendamping yang bisa meluruskan, menginformasikan, diperjelas, dipertegas apa yang harus dilakukan Bu. Karena biasanya untuk orang-orang yang sudah sepuh ini biasanya suka lupa, suka tidak ingat, apalagi kesendirian. Dia suka semaunya sendiri, guys. Harus ada teman. Saya takutkan nanti kalau ikut mobil terus ada hal-hal yang tidak yang diinginkan, saya yang disalahkan sama keluarganya. Keluarganya kan di luar kita semua. Sebenarnya cara untuk meminimalisir keluarga yang tidak percaya adalah diberikan YouTube kita, Bu. Itu kan banyak testimoninya, banyak sekali. Bahkan cerita Ibu saja jadi testimoni tadi, ceritanya Pak Ton Fukok tadi adalah testimoni. Ini rencananya saya akan masukkan ke dalam YouTube supaya semua orang bisa melihat bahwa cara sembuh itu murah meriah. Iya, semua orang bisa asal tahu caranya. Insya Allah sekarang saya Pak punya jabatan baru Pak. Apa itu? Humas Mobi. Setiap ketemu orang saya harus menjelaskan karena dengan dulunya saya seperti apa, sekarang dengan seperti ini kok tetap kelihatan seger katanya seperti itu, kok tidak lemah apa. Jadi saya setiap hari keluar itu jadi humas ya Pak. Sekarang alhamdulillah insya Allah ikut. Ya Bu. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya buat kami. Ini akan membuat kami selalu bersemangat. Jadi kepengennya kita semua itu sehat ya Pak, tanpa obat gitu. Dari awal saya mendirikan organisasi ini tujuannya semua orang sehat. Tidak ada orang sakit di dunia ini seharusnya. Seharusnya Bu. Ya, Grup Prapti, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya dan kehadiran Ibu untuk menyaksikan semua. Ya, selamat sore Ibu, sampai ketemu lagi Bu. Selamat sehat ya Bu ya. Ya. Bu Suswani, terima kasih banyak. Pak Warsono, terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan